Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi kejujuran. Namun, apa jadinya jika generasi mudanya terbiasa melihat ketidakadilan dan penyimpangan? Disinilah pendidikan anti korupsi mengambil peran vital dalam membentuk karakter generasi penerus yang berani berkata benar dan bertindak jujur. Korupsi bukan sekedar penyalahgunaan uang negara. Ia adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan kepada seseorang, baik dalam jabatan kecil maupun besar. Dalam bentuk yang paling sederhana, korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan haknya demi keuntungan pribadi dengan mengorbankan jutaan orang lain atau kepentingan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Poltekpin, kami Taruna Politeknik Pengalaman Indonesia jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Saya Taruna tingkat 3 Fridian Putri Utami. Dan saya Taruna tingkat 3 Adisa Firigegista. Berikut adalah salah satu contoh bentuk korupsi yang marak terjadi di lingkungan Taruna. Jangan sampai kamu salah satunya ya. Satu hari sebelum ujian, suasana kampus tampak biasa, tapi di balik tumpukan buku, ada keputusan yang diam-diam sedang diuji. Dua sahabat sedang duduk di kantin, belajar, tapi tidak semua yang mereka bicarakan soal pelajaran. Ran, kamu di sini juga? Iya, memang lagi jam kos nih. Oh iya sih. Dengar-dengar besok ada ujian loh. Kamu udah belajar? Udah sih, tapi aku masih susah hafal coding sama rumus SPSS-nya kan banyak banget ya, jadi aku harus ulang-ulang terus. Kamu udah belajar belum? Belum. Aku gak sempat belajar. Jadi ya aku niatnya nyiapin contekan sih. Contekan? Iya. Ran, kamu sadar kan, ini tuh bukan tentang soal ujian doang, tapi juga tentang apa dan siapa yang kamu percaya, Ran. Tapi ya kalau nilaiku jelek juga ya dosenku bakal kecewa, dan terlebih mamaku juga pasti bakal marah sama aku. Makanya aku lebih baik pakai cara kayak gini sih. Iya, tapi kalau memang kamu tahu kamu nyontek, emang mamaku bakal bangga. Ya tapi seenggaknya aku udah berusaha lebih baik untuk bikin nilaiku jadi lebih bagus. Karena aku sih yang tahu kemampuan aku kayak gimana ya. Mau coba belajar bareng nggak? Ya boleh sih, kalau sempet. Yaudah, kamu mau ajarin aku? Mau, ntar sore ya? Oke. Jadi mumpung udah waktu zuhur, sholat dulu yuk. Esok harinya, suasana ruang ujian tegang. Setiap taruna dihadapkan pada kertas soal. Tapi sesungguhnya, yang diuji bukan hanya pengetahuan, tapi integritas. Rani, kayaknya aku gak bakal bisa deh. Ini susah banget, aku lupa caranya. Pelan-pelan aja, nggak sampai bisa. Ini tuh satu, kamu buktiin kalau kamu bisa. Ujian telah usai, tapi bukan kertas jawaban yang menentukan nilai mereka hari itu. Yang lebih penting, siapa yang menang melawan dirinya sendiri. Lega banget ya rasanya, beban tuh kayak hilang semua gitu. Ya walaupun aku tahu sih jawabanku nggak semuanya benar. Kamu tuh udah jujur, Ran, dan itu lebih bernilai dari angka di kertas. Kalau menurut aku, kamu udah jauh lebih dari hebat sih. Iya sih, aku sadar kalau ujian itu bukan cuma soal nilai. Karena itu awal dari kebiasaan buruk, dan itu salah satu contoh perbuatan korupsi. Karena hal dari kecil itu bisa bikin kita jadi lebih buruk ke depannya. Tuh kamu tahu, Dit, memang semua hal buruk
hal kecil yang dibiarkan. Iya sih. Makasih ya Ran, kamu udah mengingetin aku. Kamu keren deh, kamu bisa konsisten dan kamu jalanin apa yang kamu percaya. Iya Dit, kan memang satu orang jujur itu bisa jadi cermin untuk orang lain. Dalam hidup akan selalu ada dua pilihan. Jalan cepat dengan risiko kehilangan harga diri, atau jalan jujur meski berat. Hari ini, Dita memilih jalan yang benar. Lalu, bagaimana kita? Mencontek bukan hanya tentang sebuah nilai, tetapi tentang siapa diri kita sebenarnya. Korupsi bukan cuma soal uang miliaran, tapi dimulai dari hal kecil yang gak jujur, di kelas, di rumah, bahkan di kalangan teman. Korupsi merampas masa depan anak dan cucu kita. Katakan tidak, mulai hari ini. Tanpa kita sadari, benih-benih korupsi bisa muncul dari hal kecil dalam keseharian. Seperti saat kita membiarkan teman menyontek, menerima uang pelicin, atau berbohong demi keuntungan pribadi. Inilah pentingnya pendidikan anti korupsi. Bukan hanya soal hukum, tapi tentang kebiasaan jujur dan bertanggung jawab dalam hidup sehari-hari. Korupsi bukan hanya terjadi di kantor pemerintahan atau ruang sidang. Ia bisa muncul di ruang kelas, rumah, bahkan dalam percakapan sehari-hari. Ketika kita menutup mata pada ketidakjujuran kecil, kita ikut membentuk budaya korup. Pendidikan anti korupsi hadir untuk menyadarkan bahwa integritas dibangun dari kebiasaan jujur setiap hari.